Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk camping kali ini kita mau camping ke Puncak Halimun Camp. Waktu yang diperlukan untuk menuju ke Puncak Halimun Camp itu kurang lebih sekitar 1,5 jam dari Bekasi. Alhamdulillah selama perjalanan cuaca juga mendung, juga nggak menemukan kemacetan-kemacetan yang berarti, jadi kita bisa langsung cepat sampai di lokasi camping ground. Untuk rute menuju ke Puncak Halimun Camp, kalian tinggal ketik aja di Google Map Puncak Halimun Camp dan kalian akan dipandu sampai menuju lokasi. Dari tol Jagorawi, kita keluarnya di gerbang tol Caringin dan kita menuju ke arah Cikretek. Dari gerbang tol Caringin, kita ambil arah ke kiri untuk menuju ke Cikretek dan kita melewati jalan utama ini sampai menemukan belokan menuju ke Puncak Halimun. Nah, ini adalah belokan pertama menuju ke Puncak Halimun, melewati pasar-pasar seperti ini ya teman-teman, tapi bisa dilewati oleh 2 kendaraan, jadi nggak perlu khawatir dan kita ikuti jalan terus menuju ke Puncak Halimun lewat sini. Selama perjalanan kita akan melewati villa-villa yang ada di sekitaran jalan sini karena ini masuk dalam desa Pancawati dan gak heran ya kalau banyak sekali resort-resort dan juga restoran-restoran yang menyuguhkan pemandangan indah lembah yang menuju ke arah pegunungan Gunung Salak. Sebelum menuju ke Puncak Halimun Camp, pastikan kendaraan kalian dalam kondisi prima karena tanjakan-tanjakan di sini lumayan cukup curam ya teman-teman. Dan di sepanjang perjalanan juga banyak sekali papan-papan petunjuk arah menuju ke Puncak Halimun Camp. Dan di sini juga kita melewati coffee shop yang udah nggak asing lagi seperti Kopi Daong dan juga lain-lain ya. Masih banyak juga tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi selama perjalanan menuju ke Puncak Halimun Camp. Sekitar jam 11 siang ini cuaca memang tetap aja mendung ya teman-teman, jadi nggak ada cerah-cerahnya juga sepanjang perjalanan. Aku juga nggak sempat ngelihat mataharinya tertutup awan dan jalanan mulai berbatu seperti ini. Jalanan seperti ini kita lalui sekitar 2 km sampai ke depan pintu masuk Puncak Halimun Camp. Ada beberapa titik juga kita harus bergantian dengan pengendara lain karena jalannya cukup sempit dan hanya muat untuk 1 kendaraan. Padahal jaraknya cuma 2 km ya teman-teman, tapi karena rutenya berbatu seperti ini, kecepatan kita hanya bisa 20-30 km per jam. Untuk yang membawa kendaraan bermotor, pada saat hujan harap selalu hati-hati karena akan makin licin sepertinya. Untuk yang berencana camping ke Puncak Halimun, kalian langsung datang aja dan nggak perlu reservasi kalau di hari biasa. Tapi untuk di weekend mungkin perlu reservasi ya teman-teman karena setiap weekend biasanya di sini itu selalu ramai. Untuk informasi kontak adminnya akan aku sematkan di kolom deskripsi ya. Dan akhirnya sebentar lagi aku sampai menuju ke Puncak Halimun Camp dan sudah disuguhkan oleh pemandangan Gunung Gede Pangrango yang tertutup awan. Ya wajar aja kalau camping pada musim penghujan seperti ini, gunung-gunung pasti akan diselimuti awan. Nah, ini adalah pintu masuk menuju ke Puncak Halimun Camp. Di sini kalian akan ditanyakan untuk camping berapa orang dan akan dipandu menuju ke meja resepsionis untuk pembayarannya. Karena pada hari ini terbilang sepi, jadi aku bebas pilih area yang akan aku tempati untuk camping malam ini. Di sini juga ada beberapa spot camping yang bisa menjadi pilihan kalian ketika camping di Puncak Halimun Camp. Jadi ikuti terus video aku sampai akhir ya. Untuk camping di Puncak Halimun Camp ini biayanya cukup terjangkau ya dengan HTM 40.000 per orang dewasa dan untuk camper van-nya sekitar 60.000. Spot camping yang kita pilih untuk malam ini adalah spot Halimun dan menuju ke Halimun kita akan melewati spot Pangrango. Di sini ada Pangrango 1, 2, dan 3 dengan luas yang berbeda-beda, juga view-nya menuju ke lembah dan Gunung Salak. Untuk listrik di Puncak Halimun Camp ini berbayar sekitar 50.000 per malam dan akan menyala pada jam 6 sore sampai jam 5 pagi. Di Puncak Halimun Camp juga menyediakan beberapa tenda dan juga perlengkapan camping lainnya jika kalian membutuhkan. Jadi kalian langsung informasi di bagian resepsionis di pintu masuk tadi.
Menuju ke puncak spot Halimun, kalian akan melewati jalanan berbatu seperti ini dengan pemandangan yang luar biasa. Dan kita sudah sampai di spot Halimun. Wah, ternyata luas sekali dan pemandangannya aku suka banget. Walaupun masih ada puncak Salak yang lebih tinggi, tapi kita memilih spot Halimun aja karena bisa membawa kendaraan kita sampai di samping tenda. Sayang sekali cuaca pada hari ini masih berawan, jadi Gunung Salak dan Gunung Pangrangonya masih diselimuti oleh awan tebal. Tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi keindahan yang disuguhkan di puncak Halimun Camp. Setelah menemukan tempat yang cocok, kita lanjut untuk mendirikan tenda karena awan di belakang kita ini sudah mulai gelap, khawatir akan turun hujan yang cukup lebat juga nih. Dan setelah tendaku berdiri, alhamdulillah belum sempat hujan, jadi kita bisa melihat kondisi toilet yang ada di puncak Halimun Camp. Alhamdulillah toiletnya juga bersih dan tidak terlalu jauh dari lokasi tenda kita. Ini adalah view dari depan tenda kita. Luar biasa sekali pemandangan Gunung Salaknya, terlihat jelas ketika kita sedang bermain pada sore hari seperti ini. Kalau cuacanya cerah mungkin ini akan lebih indah lagi ya. Wah, keren sekali pemandangan di Halimun. Ini adalah area parkir yang ada di spot Halimun. Jadi jika kalian mendirikan tenda di spot Salak dan membawa roda 4, kalian bisa parkir di sekitar sini. Dan sore hari ini aku ingin berkeliling melihat situasi area camping yang ada di puncak Halimun Camp. Dari area Halimun kita menanjak beberapa meter untuk sampai ke spot Jengkol. Dan di sini juga tersedia area camper van, jadi bisa mendirikan tenda di samping kendaraan kita. Di spot Jengkol juga menjadi salah satu favorit dari area yang ada di puncak Halimun Camp karena dinaungi pohon-pohonan yang tinggi seperti ini dan menjadi area camping yang sangat rindang. Tapi kontur tanah di sini ini miring ya teman-teman. Jadi kalau kita mendirikan tenda harus melihat posisinya juga. Dan di sini juga disediakan listrik, jadi kalian tidak perlu khawatir ketika ingin menggunakan listrik di sini. Areanya cukup luas dan bisa digunakan untuk camper van. Juga tersedia saung-saung yang bisa digunakan selama camping di puncak Halimun Camp. Untuk view di spot Jengkol ini ada city light dan juga Gunung Salak. Meski tertutupi sedikit pohon, tapi tidak mengurangi juga ya keindahan dari pemandangan Gunung Salak di spot Jengkol. Dari spot Jengkol kita menuju ke spot Afrika dan toiletnya juga berbarengan ya dengan spot Afrika. Jadi kalau kalian memilih spot Jengkol, toiletnya tidak jauh dari area Afrika. Kita lihat spot selanjutnya. Gimana? Tahu nggak? Ke Afrika. Kita mau kemana? Afrika. Coba. Buat camping Afrika. Kalau di Afrika itu camping, itu yang datang itu malam-malam hewannya bukan kucing, lion. Ini dia spot Afrika yang juga bisa kita gunakan sebagai area camper van. Terdapat toilet juga yang tidak terlalu jauh dari area camping kita. Tadinya aku ingin memilih spot Afrika karena bisa digunakan untuk area camper van,
Namun rumput yang ada di area Afrika ini kurang begitu bagus. Jadi khawatir ketika hujan akan membuat kita lebih kotor lagi tendanya. Jadi aku pilih spot yang aman-aman aja di saat musim hujan seperti ini. Untuk view-nya sendiri ini view Gunung Salak dan juga lembah. Jadi bisa melihat keindahan Gunung Salak juga dari area Afrika. Dari spot Afrika kita menuju ke spot Salak dan di sini juga disediakan jembatan untuk berfoto dengan background Gunung Salak. Wah, keren banget ya, di sini ada spot untuk berfoto-foto juga ternyata. Untuk spot Salak ini memang view-nya lebih luas daripada spot Halimun karena lokasinya lebih tinggi daripada spot Halimun. Tapi sayangnya tidak bisa digunakan untuk area camper van ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin camping di sini, kalian bisa menaruh kendaraan kalian di samping untuk loading barang, kemudian diparkir di area spot Halimun. Dari sini terlihat jelas kalau spot Halimun itu memang lebih luas daripada spot Salak, namun tingginya lebih tinggi spot Salak ya teman-teman. Untuk kalian yang menggunakan sepeda motor, kalian bisa memarkirkan kendaraan kalian di area sini ya. Setelah berkeliling dari spot Jengkol, Afrika, dan spot Salak, kira-kira yang mana nih pilihan teman-teman untuk camping di Puncak Halimun Camp? Ya tentuin dari sekarang nih supaya ketika sampai di sana kalian nggak perlu repot-repot lagi berkeliling. Setelah puas berkeliling, aku lanjut balik ke area tendaku dan kita melewati area villa-villa yang disewakan di Puncak Halimun Camp. Karena ini hari biasa, tidak ada yang menyewa villa ini juga. Jadi kalau kalian mendirikan tenda persis di depan area villa, pada saat hujan kalian bisa berteduh di teras yang ada di villa ini. Habis dari apa tadi? Spot Jengkol. Afrika. Jengkol. Nggak ada jengkol, gak ada jengkol ya. Waduh, mau goreng jengkol. Camping situ tak aman banget. Nah, kalau hujan boleh ngeduh di sini. Suasana sore di depan area tenda kita sambil memandangi Gunung Salak yang berselimuti awan. Jam 4.45, suhunya 19 derajat, di luar masih gerimis dan penerangan di sini sudah dimatikan karena masih menggunakan genset, jadinya terbatas listriknya. Suasana malamnya menjelang pagi gelap gulita sih.
Dan di sini sih sebenarnya ada yang camping, tapi karena gelap banget jadi nggak ada kelihatan.
Karena hujannya dari pagi tidak kunjung berhenti dan gerimisnya pun cukup lebat, akhirnya kita memutuskan untuk menunggu sampai sekitar jam 10 pagi. Dan ternyata masih hujan, akhirnya kita melipat tenda dalam keadaan basah. Dan mengakhiri camping kita untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian seputar Puncak Halimun Camp. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku makin semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Assalamualaikum.